Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fauzi Nugraha. Di sini saya ingin mengerjakan ujian atau tugas akhir dari mata kuliah Embedded System. Nah, di sini ada sebuah pilihan untuk proyek yang dimana ada dua proyek. Di sini saya mengambil yang A atau yang part distribution. Jadi di sini ada apa namanya? Arm robot untuk supply barang, kemudian ada 4 konveyor, kemudian 3 pendorong atau pusher, kemudian ada sensor untuk mengetahui barangnya itu kecil, besar, atau sedang, dan di sini ada sensor untuk menghitung jumlah apa namanya barang atau benda di sini, misalnya yang besar berapa, kemudian kecil dan sedang, dan di sini ada sensor untuk yang tidak terdeteksi. Oke, kita langsung masuk ke apa namanya? Proteus. Yang pertama kita butuh Arduino Uno, kemudian kita butuh button. Jadi di sini saya menggunakan button sebagai sensor-sensornya. Nah, kita gunakan 4 button untuk yang ini. 1, 2, 3, dan 4. Oke, lanjut. Kita buat dulu rangkaiannya. Kemudian ini kita masukkan ke A0, ini A1, ini A2, kemudian ini A3. Terus lewat sini saja ya. Kemudian di sini ada untuk ini, untuk LCD. Saya menggunakan LCD untuk menampilkan datanya nanti ya. Kemudian ini untuk sensor yang ini ya, untuk total jumlah buah seperti itu. Kemudian kita buat sensor lagi untuk besar kecilnya ya. Besar, sedang, atau kecil kita susun begini saja. Jadi ketika ada misalnya benda kecil dia hanya ini, kemudian ada besar dia lewat sini, kemudian ini juga. Oke. Oke, setelah itu kita buat ini dulu untuk grounding. Kita buat di sini. Kemudian saya menggunakan sini 4 buah relay. Kita atur dulu untuk tegangan kerjanya ya. Jadi kita atur sini 5 volt. Dan kita copy saja ini. Copy. Kemudian kita copy lagi. Nah, relay ini untuk mengatur motornya ya. Motor conveyor kita atur menggunakan relay seperti itu. Kita lalu pasang sini sebuah motor. Oke, ada 4 buah motor. Kemudian ada grounding untuk motor dan grounding untuk ini. Oke. Setelah itu kita hubungkan ini untuk kaki relaynya di sini. Kemudian di sini.
Kemudian di sini dan di sini. Sorry. Oke. Lalu untuk yang ini itu kita hubungkan semua secara paralel. Nanti kita kasih untuk tegangannya. Dan di sini saya menggunakan servo, dua servo untuk mencapit dan menggerakkan apa ya, nanti untuk supply barangnya seperti itu. Oke, grounding dengan grounding. Dan ini plus ke plus. Setelah itu kita menggunakan ini 4 buah maaf, sorry. Maksud saya 3 buah lampu. 3 buah lampu ini mewakili apa ya? Mewakili tiga pendorong tadi. Jadi ini solenoidnya ya. Kita ibaratkan saja ini sebuah solenoid. Lalu kita hubungkan ini, sorry. Kita hubungkan di sini dan di sini. Oke, untuk rangkaiannya sudah selesai. Kita coba kasih dulu grounding ya. Grounding kita putar. Oke. Di sini juga kita kasih grounding. Dan di sini kita kasih ground. Di sini juga kita kasih ground. Dan di sini. Oke, sudah ada sama groundnya. Lalu kita kasih juga power untuk ini atau plus. Dan di sini nah, jadi sudah ada supply powernya seperti itu. Lalu setelah kita cek aman, kita buat programnya. Nah, di sini sebenarnya saya sudah membuat programnya. Namun di sini saya akan coba menjelaskan apa maksud dari program ini yang sampai 120 baris ini ya. Oke. Kita ini saja, kita buat new sketch. New sketch. Oke, sementara loading. Atau kita tidak usah pakai ini ya. Kita langsung saja ya jelaskan dari sini ya. Yang pertama di sini ada include servo atau library. Include library memasukkan library servo dan liquid crystal. Kenapa ada library servo? Karena kita menggunakan dua servo di sini. Kemudian kenapa ada tadi apa namanya? Library untuk liquid crystal, kan di sini juga kita menggunakan liquid crystal. Oke. Kemudian di sini ada define ya. Jadi di sini untuk mendefinisikan pin-pin yang terdapat pada Arduino Uno. Nah, yang pertama di sini ada define SK2. Berarti SK2 itu
ini saya ibaratkan sebagai sensor kecil atau barang kecil pada pin 2. Nah, kita bisa lihat di sini untuk ini terhubung ke pin 2 ya. Jelas di sini. Nah, kemudian di sini ada SS atau sensor sedang. Di sini terhubung dengan pin 3. Kemudian ada sensor besar terhubung ke pin 4. Seperti itu ya untuk sintaks define ini. Kemudian di sini ada define M1, M2, M3 dan M4 sebagai pengatur ini ya, motor conveyor. Nah, di sini kita bisa lihat sebenarnya ini motor conveyor terbagi 4, 1, 2, 3 dan 4 seperti itu. Nah, tapi di sini saya menggunakan sebuah relay untuk mengatur motornya ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada PS1, PS2 dan PS3. Eh, saya di situ mengibaratkan ini ketiga lampu ini sebagai pusher atau pendorong. Nah, kemudian di sini ada define sensor hitung buah atau di sini ada namanya TK, TS, TB dan TD atau total kecil, total sedang, total besar dan total untuk yang tidak terdeteksi. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini saya menggunakan A0, A1, A2, A3. Jadi di sini ada 4 sensor untuk TK, TS, TB dan tidak terdeteksi. Kemudian di sini kita lanjut di program ini. Sebenarnya ini enggak ada ya. Kita hapus saja. Di sini ada integer atau ruang penampungan nilai dari pembacaan sensor di sini nanti ya. Yang ini. Ini kan ada sensor lagi di depan apa namanya? Kita coba perbesar kayak. Nah, ini kan ada sensor lagi ya di depan pusher. Jadi setelah ini mendorong, dia nanti menghitung. Nah, inilah gunanya di sini ada integer untuk menghitung berapa jumlah barang yang melewati sensor ini. Oke, seperti itu. Nah, di sini ada juga pendefinisian untuk servo. Karena di sini di rangkaian saya menggunakan dua servo, jadi di sini saya namakan servo 1 dan servo 2 untuk supply barangnya ya. Kemudian di sini ada liquid crystal I2C LCD. Nah, ini untuk pengalamatan si LCD ini ya. Kemudian kita masuk di void setup, ada LCD init dan LCD backlight. LCD init untuk memulai program LCD dan LCD backlight untuk menyalakan backlight pada LCD. Nah, di sini ada pin mode 2 sampai 4 itu menggunakan input pull up. Nah, di sini kenapa input pull up? Agar nilai dari tombol ini bisa terbaca seperti itu ya. Kita lanjut, di sini ada pin mode dari 5 sampai 13 itu sebagai output. Nah, memang di sini kita bisa lihat ini 5 sampai ini 5 sampai 13 ini pin 5 sampai 13 itu terhubung semua di komponen sebagai output. Ada untuk relay, ada untuk servo dan ada untuk pusher. Namun di sini saya menggunakan LED sebagai indikasi sebuah pendorong barangnya ya. Kemudian di sini ada pin mode A0 sampai A3 itu input pull up. Nah, sama seperti ini ya teman-teman dari 2 tadi sampai 4. Di situ saya menggunakan pull up nanti di sini agar bisa terbaca nilai 0 dan 1-nya dari sebuah tombol ya. Nah, kemudian ini ada pin mode, bukan pin mode ya. Untuk pin servo 1 dan servo ya. Jadi pin 9 dan pin 10. Oke. Kita lanjut masuk kepada void loop atau ruang pengulangan. Jadi apa namanya?
program ini akan dibaca secara berulang oleh microcontroller. Nah, di sini untuk kondisi awal saya memberikan perintah seperti ini ya. Bisa teman-teman lihat di sini ada digital write M1 high, kemudian sampai M4 atau motor itu ya. Jadi motor conveyor 1, 2, 3 dan 4 pada saat dinyalakan sebuah microcontrollernya maka akan menyalakan si ini ya, si motor ini. Oke. Kemudian di sini ada digital write PS1 low, PS2 low, PS3 low. Nah, kenapa saya memberikan perintah low di sini? Karena nanti ada hubungannya dengan program berikutnya ya. Jadi saya atur pada saat menyala itu dia mati ya, tidak menyala seperti itu. Kemudian servo rate 0, jadi kondisi awal servonya itu 0 derajat untuk servo dan servo 1. Lanjut, kita masuk di sini. Nah, ini untuk perintah tampilan di sini ya, di LCD. Karena kita menggunakan LCD 16x2, jadi di sini ada LCD set kursor sebagai posisi untuk karakternya nanti mau di print di mana, maksudnya dicetak di posisi mana. Nah, di sini ada kolom apa namanya? Ini untuk perintah kolom atau titik kolomnya, kemudian ini perintah untuk barisnya. Nah, jadi di sini saya menggunakan 0.0 untuk barang kecil, kemudian untuk nilai barang besar seperti ini 5,0, kemudian BB 10,0 dan non kategori atau tidak terdeteksi itu 0,1 atau di baris 1. Oke, lanjut. Kita masuk di perintah ini. Perintah if. Jadi di sini ketika TK. Nah, kan tadi ada ini TK. TK itu kita sudah definisikan tadi di atas ya. Jadi A1. Jadi ketika tombol di sini di A1. Nah, kita lihat dulu di mana terhubung. Nah, di sini nanti ketika tombol ini ditekan, maka microcontroller itu akan membaca nilai 0. Nah, di sini kita memberikan sebuah syarat. Digital read TK sama dengan 0. Jadi apabila TK bernilai 0, maka dia akan mengeksekusi perintah ini. Jadi BK++ atau yang di sini tadi di dalam ruangan ini nilainya bertambah ya. Setiap ditekan dia bertambah nilai 1. Nah, delay di sini untuk mencegah nilainya itu terlalu cepat bertambah. Jadi kita kasih delay. Begitu seterusnya untuk total hitung barang kecil, sedang, besar, dan tidak terdeteksi. Seperti itu ya. Di sini hanya beda penamaan, TS, TB, TB, BB, TD, BD gitu ya. Ini sebenarnya hanya variabel, kalian bebas mau menamakan apa seperti itu. Nah, kemudian di sini ada perintah if lagi. Nah, di sini untuk tombol yang ini ya atau sensor yang ini. Nah, jadi ketika SK atau sensor kecil itu bernilai 0 atau ada barang yang lewat, kita ibaratkan ya, maka digital rate PS1 high. Jadi nanti motor pendorongnya itu nyala, kemudian M2 motornya mati. Jadi pada saat mendorong itu motor mati atau conveyor di depannya itu mati dulu untuk didorong. Kemudian di sini servo write bernilai 90 dan 180 ini hanya kita mengira-ngira karena setiap setelah pendorong itu melakukan eksekusi mendorong barang, di sini nanti kita harus supply lagi barang di sini. Jadi ketika sudah mendorong di sini, ini mensuplai lagi barang baru, misalnya yang lebih kecil kah, besar atau sedang seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Di sini sama sebenarnya yang ini dan yang ini. Hanya perbedaannya itu di sini. Misalnya
di sini sudah mendeteksi ini mendorong, kemudian ini mendeteksi ini mendorong, kemudian ini mendeteksi ini mendorong, hanya seperti itu ya. Namun pada dasarnya sama, seperti itu. Nah, daripada kita ini berandai-andai ya, kita coba compile dulu ini, compile programnya. Compile programnya, baru nanti kita masukkan ke sini. Oke, sudah compiling ya, down compiling. Kita cari file hex-nya ya. Nah, biasanya ada di sini, di sebelah kanan. Kalian ambil saja di sini, kalian copy. Sorry. Wait. Di sini kita cari file hex-nya ya. Nah, ini kalian tekan di sini, kemudian tekan tahan shift, lalu tekan arrow kiri. Jadi dia tidak ini ya, tidak terlalu cepat. Nah, kalian ambil dalam tanda kutip ini, kemudian kalian Ctrl C, lalu kalian tekan 2 kali di microcontroller pada Proteus, kalian copy di sini, paste, kalian paste di sini, oke. Lalu oke, kemudian kita run. Kita perbesar ya, supaya lebih jelas. Nah, kalian bisa lihat di sini di LCD-nya sudah muncul BK, BS, BB, dan non kategori. Kita coba tekan salah satu di sini. Nah, BK mendeteksi atau sensor ini mendeteksi bahwa ada barang yang lewat. Kemudian ini. Nah, BS. Kemudian di sini BB. Nah, jadi ketika nanti di sini ada barang yang lewat turun ke box ini, nah itu akan dihitung. Nah, seperti yang kita bisa lihat di sini. Jadi di sini kita bisa hitung berapa jumlah barang yang lewat ya. Seperti itu. Kemudian kita coba untuk ini non kategori. Sorry. Jadi di sini ketika ada misalnya barang yang sudah melewati ketiga ini tapi tidak terdeteksi, maka ini X7 akan menghitung ya. Nah, kita coba non kategori di sini. Oke, bertambah ya. Oke, kita sudah selesai untuk ini di sini. Nah, kita lanjut di sini dan di sini. Oke, kita perbesar saja di sini. Nah, jadi di sini nanti misalnya sensor kecil ini mendeteksi, ini menyala, pendorong menyala, ini mati ya, mati sementara. Kemudian hidup kembali dan mematikan pendorong atau mengembalikan pendorong ya. Nah, kita lihat juga di sini pada saat kita tekan, ini juga mensuplai lagi barang. Jadi ketika ini sudah mendorong sebuah barang turun, nah di sini mati dulu, mati, ini motornya mati, kemudian di sini didorong barangnya turun, ini lagi mengisi lagi barang di sini ya untuk mengantar ya seperti itu. Kita coba di sini ya kan ini ada 4 ya. Ini yang motor pertama ya, yang di sini. Jadi dia tidak mati. Nah, ini nyala, terus ini supply, terus ini mati, ini nyala, terus di sini supply lagi, kemudian ini mati, di sini nyala, seperti itu ya. Nah, jadi mungkin itu saja sih dari hasil kerja ujian saya atau sistem yang
ada di sini kita coba gambarkan menggunakan Proteus, menggunakan embedded systemnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.